you can't do this! Halo Sambaters, tes 1 2 3. Sudah dahar. Masih bersama saya Om Kun. Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita 12 Front. Tanpa banyak spoiler di awal karena Om Kun mau mencicipi masakan Om John. Aduh, siapkan handsfree, kopi, roti, dasi, sari, sushi, supri, dan without ngenteni long again. Langsung saja. Alkisah mengisahkan operasi penangkapan Miles Jackson yang diprioritaskan oleh FBI, Niki Tiange. Selanjutnya sebut saja Miles. Miles menjadi prioritas penangkapan FBI dikarenakan track recordnya yang sangat buruk. Dia telah menjatuhkan pesawat transatlantik penerbangan Wiro Sableng, mengebom kedutaan Amerika di Frankfurt, serta memenggal kepala adiknya sendiri demi sebuah perjanjian. Sungguh bagong kan Sambaters? Lanjut. Untuk itu, FBI menjadikan Samuel sebagai umpannya untuk bisa memancing Miles keluar dari kandangnya. Sama seperti Miles, Samuel adalah seorang kriminal. Dia juga melakukan ini demi menukar kebebasan adiknya. Singkat cerita, transaksi dengan Miles pun dilakukan. Tiba-tiba, all teams on my mark. Okay, so You give me the briefcase. I give you the PDA with the coordinates to the weapons. So I can't do this. I set you up. They're watching us right now. And now I'm never gonna see my brother again. ya, sungguh mengejutkan kan? Setelah melumpuhkan Miles, Samuel menetapkan titik pertemuan dengan FBI untuk penukaran adiknya dan Miles. Rencana FBI semakin kacau karena mereka tidak mendapatkan visualisasi TKP. Singkat cerita, setelah Miles berhasil dilumpuhkan, dia diseret ke dalam mobil van. Ternyata, Miles tidaklah terluka. Mereka tetap melanjutkan transaksi mereka di dalam mobil van. Tiba-tiba, Miles menikam Samuel. You alright? it's gonna bruise like a bitch. I threw in an extra 5%. He's waiting at the airfield. Yeah, he's there right now. Why don't you give him a call? Yeah? Hello? Ternyata rencana Samuel dan transaksi ini masih dalam kendali Miles sepenuhnya. Setelah membunuh Samuel dan kawan-kawan, Miles dijemput oleh pacarnya Erica Casson, Niki Tiange. Lalu mereka bergegas meninggalkan TKP. Di sisi lain, petugas Danny Fisher, Niki Tiange, karena diperankan oleh John Cena, selanjutnya sebut saja John dan Hank Carver, Niki Tiange, mendapatkan panggilan bantuan dari FBI untuk membantu pengejaran FBI. Setelah melihat catatan Miles dan melihat rekaman video Miles, John mengenali wanita yang saat itu berada dengan Miles. Mereka berpapasan saat berada di lampu lalu lintas. Singkat cerita, John dan Hank mengejar dan memeriksanya. Setelah membuka bagasinya, ternyata di dalam bagasi itu memang benar ada Miles. John terus mengejar sampai menyebabkan kematian Erica. Miles bersumpah akan membalaskan dendam kepada John. I'm gonna need you to pop your trunk. Go! Don't be a cowboy. Danny! Parallel to Duquesne. Suspects in a gold BMW. Freeze! Hands in the air now! I remember you. What's your name?
On the ground. 1 tahun kemudian, John dan Hank telah dipromosikan menjadi detektif karena telah berhasil menangkap Miles. Tiba-tiba, John mendapatkan telepon dari Miles yang telah melarikan diri dari penjara. John berlari keluar rumah mencari Miles. You come anywhere near me and Molly, I swear to God. Where you are or what you're doing. It's an accident, Miles. Get out of the house! Now see, that was an accident. Setelah mobil dan rumah John meledak, Miles menelpon kembali dan mengatakan dia memainkan permainan balas dendam yang disebut 12 ronde. Rumah dan mobil John adalah ronde pertama. Molly Porter, Niki Tiange, selanjutnya sebut saja Molly. Molly adalah kekasih John dan Molly akan diculik oleh Miles. Penculikan Molly ini adalah ronde kedua. John bergegas mengikuti Molly yang baru saja pergi. Tetapi, sepertinya John tidak sempat memperingatkan Molly. Lalu John mengejarnya ke dermaga selanjutnya dengan menggunakan mobil. Call DOT. Have them stall the Thomas Jefferson Ferry. Ronde 3. John dan Hank harus mengikuti serangkaian petunjuk untuk menemukan ponsel yang disiapkan Miles. Setelah mencari petunjuk itu, John mendapatkan sebuah koordinat yang membawanya ke kantor pemadam kebakaran. Longitude and latitude. That's a location. That's where we're gonna find the body. 317 Decatur. Get everybody out. There may be a bomb in the house. I'll be there in 2 minutes. Everybody out? Yeah. You hear that? It's right there. It's right there. Can I help you? Ronde 4. John harus pergi ke kantor simpan pinjam New Orleans, tempat terjadinya kebakaran, dan mengamankan 2 safe deposit dalam waktu 20 menit. Di sisi lain, Hank memiliki petunjuk tentang pria yang membantu menculik Molly. Sementara John melanjutkan permainan. Sebelum ke TKP, agen khusus FBI, George Aiken dan Ray Santiago, Niki Tiange, selanjutnya sebut saja George dan Ray. Mereka bergabung dengan John untuk saling bertukar informasi. Ronde 5. Setelah mendapatkan safe deposit itu, Miles menjelaskan salah satu kotak itu adalah bom dan yang lainnya adalah petunjuk ke ronde berikutnya. John juga harus bergegas membuang bom itu ke dermaga dalam waktu 7 menit. Danny, you can't do this! Call the bomb squad! Get him to Nickel Street Wharf! I gotta go! John juga harus bergegas membuang bom itu ke dermaga dalam waktu 7 menit. Kotak itu berisi kunci kamar hotel. Singkat cerita, ruangan itu digerebek dan ditemukan kosong. Lalu John dan FBI memeriksa kamera CCTV dan menemukan Miles memberikan sebuah pesan bahwa Miles dan Molly masih di sini, alias di hotel. Setelah itu, Miles berbicara dengan seorang karyawan hotel. Lalu John berbicara dengan orang itu untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Niki Tiange, dia adalah Willy. Willy masuk ke dalam lift tua untuk mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba, ronde 6 pun dimulai. Lift keamanan berhenti dan mereka menemukan sebuah rekaman video
dengan Molly yang mengatakan bahwa dalam 60 detik lift akan terjatuh. Is that for real, man? Shit, I can't fit through there. It's too far, man. Come on, you can make it. Maybe it's on my back. I can't move. Willie, the elevator's gonna fall. Dalam ronde 7, John mengikuti serangkaian petunjuk dari sebuah lukisan yang berada di lobi hotel. Petunjuk dari lukisan itu membawanya ke sebuah bus di mana dia menemukan Molly mengenakan bom di bawah jaketnya. John lalu diborgol dan diberikan sebuah amplop dengan nomor telepon sebagai petunjuk untuk ronde berikutnya. Di sisi lain, FBI mencoba untuk menembak Miles, tapi Miles selamat dengan bantuan John. I just like to play the game. Free cover man on the west side. Got it. Clear view. TRT's aim in place. Clue to round 8. Lab team 1, you have the green light. Go. Get down! Setelah John dibebaskan, dia memberitahu FBI tentang bom itu. Ketika seorang penembak jitu mencoba membunuh Miles, maka semua orang dalam bus itu akan mati. Tak lama kemudian Hank muncul dan memberitahu John bahwa dia telah menemukan antek Miles, yaitu Anthony DeLusso. Setelah memberikan dorongan kepada John, Hank pergi untuk menangkap DeLusso. Ronde 8, John harus menemukan nomor ponsel yang benar yang dapat melucuti bom yang ditempatkan di lokasi yang berbeda. Tetapi sepertinya John salah memilih nomor dan menonaktifkan rem kereta listrik. No, you can't do this alone. All right? 8. Choose wisely, and the number you dial will have 4 devices scattered throughout the city. We got less than 10 seconds and we got 3 numbers left. You gotta pick one. Sorry, Danny, you lose, and you just disarmed the brakes and the communication radio. Ronde 9, John dan Ray harus menghentikan kereta listrik itu agar tidak terjadi korban. John mengejar dan berusaha mematikannya secara manual, tetapi John gagal. Lalu John kembali mengendarai mobil dan membanting setir mobil mereka ke trafo listrik, sehingga mematikan listrik dan membuat kereta listrik itu kehilangan daya. Tetapi karena kereta itu meluncur dengan cepat, kereta itu tidak dapat langsung berhenti. Ronde 10 dan 11 adalah ronde yang ditujukan kepada Hank, sahabat John. Ternyata Miles benar-benar memegang kendali penuh permainan ini. Hank yang mengejar DeLusso ternyata hanya sebuah jebakan. Di sana terdapat sebuah ranjau yang ditanam oleh Miles dan membunuh mereka berdua. You are persistent. You honestly didn't think a man like Miles wouldn't have a plan for something like this. Well, whatever the plan is, apparently you're not part of it. Bitch. Ronde terakhir, Miles mengatakan bahwa bom Molly hanya dapat dilucuti dengan sidik jari John. Dia memberitahu John untuk mengungkapkan penyesalannya kepada Erica Casson. Jadi John, Ray, dan George bergegas ke pemakaman. Dalam perjalanan, John mendapatkan telepon dari detektif lain, Nicky Tiange. Dia adalah tim Hank yang mengejar DeLusso. Dia memberitahu John bahwa nomor-nomor dalam amplop itu mengarah ke kereta listrik semua, dan juga Miles memiliki kamera yang memantau poros lift dan meledakkan bom 5 detik lebih awal. John menyadari bahwa kematian Willie diatur oleh Miles. Ray lantas memeriksa latar belakang Willie dan menemukan bahwa Willie memiliki pekerjaan kedua sebagai penjaga keamanan Homewood. Homewood Security datang untuk memindahkan uang tunai di mana gedung pencetak uang tersebut telah dievakuasi pada saat kematian Willie di ronde 6, dan juga kondisi kota saat ini sedang pemadaman listrik akibat ronde 9 saat John mematikan listrik dengan menabrak trafo. Dendam Miles terhadap Jones hanya menutupi rencananya untuk mencuri uang ini. John menyadari bahwa semua yang dilakukan dalam 12 ronde ini
memiliki tujuan, dan Molly yang seorang perawat memiliki akses di rumah sakit untuk dapat membantu Miles melarikan diri dengan menggunakan helikopter rumah sakit. Miles lantas memasukkan uang curiannya tadi ke dalam kantong mayat dan bergegas melarikan diri. Tetapi di saat terakhir, John berhasil mengejar mereka dan berhasil mengalahkan Miles. Miles mengaktifkan bom, sedangkan Molly dan John berhasil selamat dengan melompat ke dalam kolam renang. Tamat, ending yang memolikan. Gimana Sambaters? Aksi John Cena ini benar-benar memukau kan? Meskipun film lawas, Om Kun masih sangat bersemangat menonton film ini. Miles yang awalnya hanya balas dendam ternyata memiliki maksud tersembunyi, yaitu merampok sejumlah uang yang telah direncanakan sebelumnya. Si Miles ini benar-benar cerdas ya. Bayangkan memiliki rencana sebrilian itu hanya dalam waktu 1 tahun. Dan posisinya itu lagi di penjara loh. Setelah kabur dari penjara, tepat 1 tahun memperingati kematian kekasihnya, Miles melancarkan rencana ini. Ditambah lagi didukung dengan motif balas dendam yang kuat. Jadi John dan kawan-kawan benar-benar percaya kalau rencana Miles hanya bermotifkan dendam. Pokoknya kalian harus tonton film ini secara langsung deh. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya adalah 8 poin. Sudah dulu ya Sambaters, karena Om Kun harus menyelesaikan permainan Mario Bros yang masih ronde 1. Aduh, jangan lupa komen, like, subscribe buat ganti biaya kopi, rokok, dan tagihan listrik selama Om Kun edit video ini. Matur, thank you.